Apa jadinya jika halaman rumah yang selama ini hanya dipakai untuk menjemur pakaian, ternyata bisa menjadi sumber penghasilan jutaan rupiah? Apa jadinya jika dari lahan sempit yang selama ini terlihat biasa saja, tumbuh sesuatu yang nilainya lebih tinggi dari banyak komoditas pertanian lain? Dan yang lebih mengejutkan, bagaimana jika tanaman itu tidak membutuhkan sawah luas, tidak membutuhkan alat mahal, bahkan bisa dimulai dari puluhan bibit saja? Tanaman ini sering dijuluki emas hijau. Bukan tanpa alasan, nilainya tinggi, permintaannya stabil, pasarnya terbuka hingga internasional. Namun, ada sisi lain yang jarang dibahas. Banyak orang tertarik karena harganya mahal, tetapi hanya sedikit yang benar-benar memahami cara menanamnya dengan benar. Sebagian menyerah di tahun pertama, sebagian gagal saat berbunga, sebagian lagi berhenti karena merasa prosesnya terlalu rumit. Padahal, jika tekniknya dipahami sejak awal, vanili bisa menjadi aset jangka panjang. Tanaman ini bukan hanya sekali panen lalu selesai. Ia bisa produktif bertahun-tahun. Ia bisa menjadi sumber pendapatan stabil, bukan sekadar tren sesaat. Namanya adalah vanili. Dikenal secara ilmiah sebagai Vanilla planifolia. Di video ini, kita tidak hanya akan membahas cara menanam. Kita akan membahas bagaimana membangun pondasi usaha vanili dari awal. Karena kesuksesan dalam budidaya bukan dimulai saat panen, tetapi dimulai dari cara Anda memahami tanamannya. Mengapa vanili begitu mahal? Mengapa 1 kilogramnya bisa bernilai jutaan rupiah? Jawabannya sederhana, karena tidak semua orang mampu memproduksinya dengan baik. Vanili adalah tanaman dari keluarga anggrek. Ia merambat, tumbuh perlahan, dan membutuhkan perhatian khusus. Tidak seperti cabai yang bisa panen cepat. Tidak seperti sayuran yang dipanen dalam hitungan minggu. Vanili adalah tanaman kesabaran. Prosesnya panjang, tahapannya detail, dan setiap tahap menentukan kualitas akhir. Inilah yang membuat nilainya tinggi. Vanili digunakan hampir di seluruh dunia, dalam industri makanan premium, es krim kelas atas, kue dan coklat berkualitas tinggi, minuman, parfum, hingga produk kecantikan. Aromanya khas, lembut, hangat, dan alami. Meskipun ada perisa sintetis, vanili alami tetap memiliki kelas tersendiri di pasar global. Permintaan dunia terhadap vanili alami terus ada, dan Indonesia termasuk salah satu produsen utama. Artinya, secara iklim dan geografis, kita berada di posisi yang sangat strategis. Namun yang membedakan petani sukses dan yang gagal bukanlah lokasi, melainkan pemahaman. Vanili bukan sekedar tanaman mahal. Ia adalah komoditas bernilai tinggi yang membutuhkan strategi. Banyak orang hanya melihat harga jualnya, namun tidak semua memahami proses di baliknya. Disinilah peluang sebenarnya berada. Karena ketika sesuatu sulit dikerjakan, persaingan menjadi lebih sedikit. Dan ketika persaingan sedikit, potensi keuntungan menjadi lebih besar. Itulah sebabnya vanili disebut emas hijau. Bukan hanya karena warnanya, tetapi karena nilainya. Musim hujan bukan musim yang mudah. Ia menguji kesabaran, ia menguji ketelitian, ia menguji mental. Kadang hasil kerja berbulan-bulan bisa terancam hanya karena beberapa hari hujan tanpa henti. Namun justru disinilah letak perbedaannya. Petani yang hanya mengandalkan kebiasaan lama akan mudah kewalahan. Tapi petani yang mau menyesuaikan strategi akan tetap berdiri. Mengatur lahan, membentuk struktur tanaman, menyelesi tunas, menjaga luka, mengelola nutrisi dengan bijak, menstabilkan pH tanah. Semua langkah ini terlihat sederhana. Tidak ada yang spektakuler, tidak ada yang instan. Namun jika dilakukan dengan disiplin, hasilnya terasa nyata. Ingat, di musim hujan, tujuan utama bukan memaksimalkan hasil secepat mungkin. Tujuan utamanya adalah bertahan. Karena tanaman yang berhasil melewati musim hujan akan memasuki fase produksi dengan kondisi lebih matang dan kuat. Dan saat cuaca kembali bersahabat, tanaman yang bertahan itulah yang akan memberi hasil maksimal.
Hujan memang tidak bisa kita hentikan. Tapi cara kita mempersiapkan tanaman sepenuhnya ada di tangan kita. Jangan menunggu gejala muncul. Sekarang pertanyaannya, apakah Anda harus memiliki kebun luas untuk memulai? Jawabannya tidak. Vanili adalah tanaman rambat. Artinya ia tumbuh ke atas mengikuti penopang. Berbeda dengan tanaman yang membutuhkan ruang horizontal luas, vanili justru memanfaatkan ruang vertikal. Inilah keunggulannya. Di lahan kecil 2 kali 2 meter saja, Anda bisa menanam beberapa batang. Di samping pagar rumah pun bisa. Di halaman belakang, di kebun kecil, bahkan dalam sistem pot besar atau polybag. Kuncinya bukan pada luas lahan. Kuncinya ada pada pengelolaan lingkungan. Vanili membutuhkan naungan sekitar 50-60%. Tidak boleh terkena matahari penuh sepanjang hari. Ia menyukai cahaya yang difilter, seperti di bawah pohon pelindung. Inilah mengapa banyak petani menggunakan pohon hidup sebagai turus, atau memasang paranet untuk mengatur intensitas sinar matahari. Selain cahaya, kelembapan udara juga penting. Vanili menyukai udara lembab, tetapi tidak menyukai tanah yang becek. Artinya, kita harus memahami keseimbangan. Inilah yang sering menjadi titik gagal pemula. Mereka terlalu sering menyiram karena takut tanaman kering. Padahal akar vanili justru rentan busuk jika terlalu basah. Namun kabar baiknya, semua ini bisa dipelajari. Dan justru karena tidak semua orang memahami tekniknya, peluang usaha ini tetap terbuka lebar. Bayangkan jika dari lahan kecil di rumah Anda, tumbuh puluhan batang vanili. Setiap batang menghasilkan buah. Setiap buah melalui proses hingga bernilai tinggi. Maka halaman rumah bukan lagi sekedar ruang kosong. Ia berubah menjadi aset produktif. Vanili bukan hanya tanaman. Ia adalah strategi memanfaatkan ruang sempit menjadi peluang besar. Dan perjalanan itu dimulai dari pemahaman yang benar sejak awal. Jangan menunggu tanaman layu. Bertindaklah sebelum masalah datang. Karena dalam bertani, yang paling menentukan bukan hanya kerja keras, melainkan ketepatan langkah. Dan sekarang, pertanyaannya tinggal satu. Apakah kebun cabai kamu sudah siap menghadapi musim hujan berikutnya? Banyak orang terlalu fokus pada harga jual vanili, tetapi lupa bahwa keberhasilan dimulai dari hal paling dasar, yaitu lahan dan lingkungan tumbuh. Vanili memang bisa ditanam di lahan sempit, namun bukan berarti bisa ditanam sembarangan. Tanaman ini menyukai lingkungan yang menyerupai habitat aslinya. Hutan tropis yang teduh, lembab, tetapi tidak becek. Artinya, ada 3 faktor utama yang harus Anda perhatikan. Pertama, cahaya matahari. Vanili tidak menyukai sinar matahari langsung sepanjang hari. Jika terkena panas berlebihan, daun akan menguning dan pertumbuhan terhambat. Idealnya, tanaman mendapatkan sinar matahari tersaring sekitar 50-60%. Jika di pekarangan terbuka, gunakan paranet. Jika memungkinkan, tanam di bawah pohon pelindung seperti gamal atau lamtoro. Kedua, kelembaban udara. Vanili menyukai udara lembab, sekitar 60-80%. Namun ingat, kelembaban udara berbeda dengan tanah yang basah. Banyak pemula keliru di sini. Mereka menyiram terlalu sering karena mengira vanili butuh banyak air. Padahal akar vanili sangat sensitif terhadap genangan. Akar yang terus-menerus terendam akan membusuk. Dan ketika akar rusak, tanaman akan melemah perlahan. Ketiga, media tanam. Media tanam harus gembur, kaya bahan organik dan memiliki drainase baik. Campuran yang bisa digunakan, tanah topsoil yang subur, kompos matang, sekam bakar atau pasir kasar untuk memperbaiki porositas. Perbandingan bisa disesuaikan, namun prinsipnya sederhana. Tanah harus mampu menyimpan kelembapan tanpa menahan air berlebihan. Jika lahan rawan becek, buat bedengan lebih tinggi. Jika menggunakan pot, pastikan lubang drainase cukup banyak. Persiapan ini mungkin terlihat sederhana. Namun percayalah, lebih dari separuh kegagalan budidaya vanili terjadi karena kesalahan di tahap awal ini. Ingat satu hal, vanili tidak sulit ditanam, tetapi ia menuntut lingkungan yang tepat. Tidak ada petani yang takut pada hujan. Karena hujan adalah sumber kehidupan. Air adalah awal dari pertumbuhan. Tanpa hujan, tanah retak. Tanpa air, tanaman mati. Tapi, ada satu masa di mana hujan bukan lagi berkah. Ia berubah menjadi ujian.
Awalnya terlihat biasa saja. Langit mendung. Hujan turun perlahan. Tanaman tampak segar karena mendapat air cukup. Namun hari demi hari, hujan tak kunjung berhenti. Tanah mulai jenuh. Pangkal batang selalu basah. Daun tidak pernah benar-benar kering. Dan tanpa kita sadari, ancaman mulai bekerja. Tidak terlihat, tidak terdengar, tapi terus berkembang di bawah permukaan tanah. Akar mulai melemah, jamur mulai menyebar, bakteri mulai aktif. Tanaman masih terlihat hijau, masih berdiri tegak, seolah tidak ada masalah. Sampai suatu pagi, satu tanaman terlihat layu. Kemungkinan cuma kurang kuat, pikir kita. Besoknya, 2 tanaman. Seminggu kemudian, 1 baris habis. Musim hujan tidak merusak dalam sehari, ia merusak perlahan. Dan ketika kita sadar, seringkali sudah terlambat. Inilah alasan kenapa musim hujan tidak bisa diperlakukan seperti musim biasa. Ia butuh strategi berbeda, butuh ketelitian lebih, butuh kesiapan mental dan teknis. Karena di musim hujan, yang menentukan keberhasilan bukan hanya pupuk atau varietas, melainkan cara kita membaca tanda-tanda alam. Dan hari ini, kita akan membahas bagaimana cara menjaga cabai tetap sehat, tetap kuat, dan tetap produktif, meskipun hujan turun hampir setiap hari. Sekarang kita masuk ke tahap penanaman. Ini bukan sekadar menancapkan bibit ke tanah. Ada teknik yang perlu diperhatikan. Pertama, siapkan turus atau penopang. Vanili adalah tanaman rambat. Ia membutuhkan media untuk memanjat. Turus bisa berupa bambu, kayu mati, atau pohon hidup sebagai peneduh sekaligus penopang. Jika menggunakan pohon hidup, pastikan tidak terlalu rimbun dan akarnya tidak bersaing terlalu kuat. Letakkan bibit dekat turus. Masukkan bagian bawah batang sekitar 5 hingga 10 cm ke dalam tanah. Jangan terlalu dalam. Karena batang yang tertanam terlalu dalam justru berisiko membusuk. Padatkan tanah secukupnya. Jangan ditekan terlalu keras. Ikat batang ke turus secara longgar menggunakan tali rafia atau bahan lembut. Ingat, vanili sensitif terhadap tekanan. Jika ikatan terlalu kencang, batang bisa terluka dan memicu infeksi. Setelah tanam, siram secukupnya. Tidak perlu banjir air. Pada minggu-minggu pertama, fokus utama adalah adaptasi akar. Jangan terburu-buru memberi pupuk kimia dosis tinggi. Biarkan tanaman membangun sistem perakaran yang kuat terlebih dahulu. Fase ini sering disebut sebagai fase penyesuaian. Dan pada fase inilah kesabaran sangat diuji. Tanaman mungkin terlihat tidak banyak tumbuh di awal. Namun, di bawah permukaan tanah, akar sedang bekerja. Jika akar kuat, pertumbuhan berikutnya akan lebih stabil. Sebaliknya, jika akar terganggu sejak awal, tanaman akan mudah stres, mudah sakit, dan sulit berkembang. Karena itu, jangan anggap remeh tahap penanaman. Ia adalah titik awal dari perjalanan panjang menuju panen. Dan seperti membangun rumah, jika fondasinya kokoh, bangunannya akan berdiri kuat. Setelah bibit ditanam dan mulai beradaptasi, perjalanan sebenarnya baru dimulai. Disinilah banyak orang mulai kehilangan kesabaran, karena vanili bukan tanaman yang memberi hasil cepat. Ia tumbuh perlahan. Namun justru dalam perlahan itulah proses pembentukan kualitas terjadi. Perawatan harian menjadi faktor penentu. Yang pertama adalah penyiraman. Vanili membutuhkan kelembapan, tetapi bukan genangan. Siram secukupnya, terutama saat musim kemarau. Jika musim hujan tiba, justru Anda harus lebih waspada. Pastikan tidak ada air yang mengendap di sekitar akar, karena akar yang terus basah akan mudah terserang jamur. Yang kedua adalah pengendalian gulma. Jangan biarkan rumput liar tumbuh di sekitar tanaman. Gulma bisa menyerap nutrisi dan mengganggu sirkulasi udara. Lingkungan yang bersih membantu tanaman tumbuh lebih sehat. Yang ketiga adalah pemangkasan.
Banyak pemula berpikir semakin panjang batang vanili, semakin baik. Padahal tidak selalu demikian. Batang yang terlalu panjang dan tidak dikontrol justru akan lebih fokus pada pertumbuhan vegetatif, daun dan batang, bukan bunga. Untuk merangsang pembungaan, lakukan teknik pelengkungan batang. Caranya adalah menurunkan sebagian batang yang sudah cukup panjang, lalu melingkarkannya secara hati-hati. Teknik ini membantu memicu respons alami tanaman untuk berbunga. Selain itu, pemupukan harus dilakukan secara bijak. Utamakan pupuk organik seperti kompos dan pupuk kandang matang. Pupuk kimia boleh digunakan, tetapi dalam dosis ringan dan terkontrol. Pemupukan berlebihan akan membuat tanaman tumbuh cepat namun rapuh. Tanaman yang terlalu subur daun seringkali justru sulit berbunga. Perhatikan juga hama dan penyakit. Penyakit yang sering menyerang vanili antara lain busuk batang dan serangan jamur. Tanda awal biasanya berupa bercak coklat atau hitam pada batang. Jika terlihat gejala seperti ini, segera potong bagian yang terinfeksi dan buang jauh dari area tanam. Sirkulasi udara harus tetap baik. Jangan biarkan tanaman terlalu rimbun dan lembab tanpa ventilasi alami. Perawatan vanili bukan soal kerja keras semata, tetapi soal konsistensi. Setiap hari mungkin terlihat sama, namun perawatan kecil yang dilakukan secara rutin akan menentukan hasil di musim panen nanti. Dan inilah yang membedakan antara sekedar menanam dan benar-benar membudidayakan. Setelah melalui perawatan berbulan-bulan, tibalah fase yang paling ditunggu, sekaligus paling menegangkan. Fase berbunga. Bunga vanili berwarna hijau kekuningan. Terlihat sederhana, namun disitulah harapan panen berada. Ada satu fakta penting yang harus Anda pahami. Bunga vanili hanya mekar 1 hari. Ya, 1 hari saja. Jika hari itu terlewat tanpa penyerbukan, bunga akan gugur. Tidak ada buah, tidak ada hasil. Di alam aslinya, penyerbukan dibantu oleh serangga tertentu yang sangat spesifik. Namun di Indonesia, hampir seluruh petani melakukan polinasi secara manual. Waktu terbaik untuk melakukan polinasi adalah pagi hari, antara pukul 6 hingga 10. Karena setelah itu, bunga mulai kehilangan kesegarannya. Gunakan lidi kecil atau alat tipis lainnya. Buka bagian bunga secara perlahan, satukan bagian benang sari dan kepala putik dengan hati-hati. Gerakannya harus lembut, tidak boleh kasar. Butuh latihan. Di awal mungkin terasa sulit, namun dengan praktik, tangan akan terbiasa. Setiap bunga yang berhasil diserbuki adalah potensi 1 buah vanili. Namun ingat, jangan memaksakan semua bunga untuk diserbuki. Jika terlalu banyak buah dalam 1 batang, ukuran dan kualitas bisa menurun. Petani berpengalaman biasanya memilih jumlah bunga yang ideal agar hasil optimal. Beberapa hari setelah polinasi berhasil, bakal buah akan terlihat memanjang. Itulah tanda keberhasilan. Dan di momen itulah Anda mulai melihat hasil dari kesabaran berbulan-bulan. Namun, perjalanan belum selesai. Buah vanili masih membutuhkan waktu sekitar 8 hingga 9 bulan hingga siap panen. Artinya, dari tanam hingga buah siap dipetik, butuh waktu dan komitmen panjang. Inilah alasan mengapa vanili bernilai tinggi. Karena setiap buah adalah hasil dari perhatian harian, ketelitian, dan disiplin. Tidak ada petani yang takut pada hujan. Karena hujan adalah sumber kehidupan. Air adalah awal dari pertumbuhan. Tanpa hujan, tanah retak. Tanpa air, tanaman mati. Tapi, ada satu masa di mana hujan bukan lagi berkah. Ia berubah menjadi ujian. Awalnya terlihat biasa saja. Langit mendung. Hujan turun perlahan. Tanaman tampak segar karena mendapat air cukup. Namun hari demi hari, hujan tak kunjung berhenti. Tanah mulai jenuh. Pangkal batang selalu basah. Daun tidak pernah benar-benar kering. Dan tanpa kita sadari, ancaman mulai bekerja. Tidak terlihat, tidak terdengar, tapi terus berkembang di bawah permukaan tanah. Akar mulai melemah, jamur mulai menyebar, bakteri mulai aktif. Tanaman masih terlihat hijau, masih berdiri tegak, seolah tidak ada masalah. Sampai suatu pagi, satu tanaman terlihat layu. Kemungkinan cuma kurang kuat, pikir kita.
Besoknya 2 tanaman. Seminggu kemudian 1 baris habis. Musim hujan tidak merusak dalam sehari, ia merusak perlahan. Dan ketika kita sadar, seringkali sudah terlambat. Inilah alasan kenapa musim hujan tidak bisa diperlakukan seperti musim biasa. Ia butuh strategi berbeda, butuh ketelitian lebih, butuh kesiapan mental dan teknis. Karena di musim hujan, yang menentukan keberhasilan bukan hanya pupuk atau varietas, melainkan cara kita membaca tanda-tanda alam. Dan hari ini, kita akan membahas bagaimana cara menjaga cabai tetap sehat, tetap kuat, dan tetap produktif meskipun hujan turun hampir setiap hari.